Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdi di Kafeva Institute. Kali ini saya akan mengajak kalian mengenali sosok Arjuna, sosok yang dianggap sebagai ksatria, sosok yang diidam-idamkan wanita, sosok yang dikenal dengan ksatria lalanang jagat, ksatria paling menawan di muka bumi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kisah Arjuna Wiwaha bermulai dari adanya seorang raksasa bernama Niwatakawaca. Dia adalah sosok raksasa yang sangat kuat. Kekuatan Niwatakawaca ini mampu menghancurkan kayangan seorang diri. Niwatakawaca dikisahkan akan menyerang dan menghancurkan kayangan milik Dewa Indra. Dia adalah raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh dewa maupun raksasa sekalipun. Kekuatannya sangat luar biasa, hingga tidak ada yang berani mencoba menantang semua keputusan Niwatakawaca. Pada suatu waktu, Niwatakawaca ingin menyerang tempat Dewa Indra. Hal ini membuat Dewa Indra takut. Dewa Indra bingung bagaimana cara menghadapi Niwatakawaca ini. Soalnya tidak ada satupun dewa yang berani melawan kekuatan Niwatakawaca. Dewa Indra meminta saran kepada dewa lain. Apa yang seharusnya ia lakukan saat Niwatakawaca menyerang kayangan Indra? Dari berbagai diskusi dengan para dewa, ternyata tidak ada yang berani membantu Dewa Indra jika diserang Niwatakawaca. Namun, mendadak Dewa Indra mendapatkan pencerahan. Dia harus meminta bantuan dari seorang manusia. Soalnya, tidak ada satupun dewa dan raksasa yang berani melawan Niwatakawaca pada waktu itu. Lalu Dewa Indra dan para dewa lainnya mendiskusikan siapakah manusia yang bisa membantunya. Ternyata sosok manusia pilihan para dewa adalah Arjuna. Saat itu Arjuna sedang bertapa di Gunung Indragila. Dia bertapa untuk mendapatkan wahyu dan pusaka dari para dewa. Arjuna melakukan tapa brata dengan sangat khusyuk. Komitmen Arjuna saat tapa brata memang tidak dilakukan lagi. Melihat hal itu, Dewa Indra semakin tertarik dengan Arjuna. Dia adalah sosok yang mungkin bisa mengalahkan Niwatakawaca. Lalu, sebelum Indra meminta bantuan langsung pada Arjuna, Dewa Indra ingin menguji Arjuna yang sedang bertapa. Arjuna tidak menyadari apapun tentang apa yang akan terjadi. Soalnya Arjuna sangat fokus dengan tapa bratanya. Dewa Indra lalu mengirimkan utusan untuk mengganggu tapa brata yang dilakukan Arjuna di Gunung Indragila. Dia mengirimkan 7 bidadari kayangan untuk mengganggu Arjuna yang sedang bertapa. Kecantikan 7 bidadari itu tiada duanya. Semua dewa, manusia, dan raksasa pun pasti akan tertarik karena kecantikan 7 bidadari itu. Dewa Indra ingin menguji ketapaan tapa brata yang dilakukan Arjuna dengan godaan 7 bidadari yang dikirimkan. Dari 7 bidadari itu, ada satu bidadari yang sangat cantik rupanya. Namanya Supraba. Supraba memiliki kecantikan yang mutlak. Lalu ketujuh bidadari itu diperintahkan Indra untuk mengunjungi Arjuna. Mereka menuju tempat bertapanya Arjuna. Sebelum masuk ke tempat pertapaan Arjuna, para bidadari berhenti sejenak di sebuah sungai. Mereka sengaja berhenti untuk merias diri terlebih dahulu agar tambah cantik. Saat itu juga mereka diskusi dengan cara menggoda tapa brata Arjuna. Lalu satu persatu bidadari itu masuk ke gua tempat Arjuna bertapa. Mereka merayu hingga menari-nari di depan Arjuna yang sedang bertapa. Mereka juga mengajak Arjuna untuk pergi bersenang-senang. Para bidadari menganggap hal itu akan mengoyahkan tapa Arjuna. Tapi Arjuna sama sekali tidak mempedulikan mereka. Arjuna dengan sopan mempersilahkan para bidadari itu untuk meninggalkan tempat bertapanya. Arjuna sama sekali tidak goyah, tidak tertarik dengan bujuk rayu para bidadari. Lalu Arjuna melanjutkan tapa bratanya setelah para bidadari itu pergi. Para bidadari lalu kembali ke kayangan untuk melapor pada Dewa Indra. Para bidadari sedih, tidak bisa menyelesaikan misi yang diberikan Dewa Indra. Tapi sebaliknya, Dewa Indra justru sangat senang mendengar hal itu. Berarti Arjuna memiliki ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi godaan dari bidadari yang memiliki kecantikan mutlak. Bahkan para dewa yang lain pun terheran. Ada sosok manusia yang mampu tegar menghadapi godaan para bidadari. Para dewa juga berpikir berarti Arjuna bukanlah orang sembarangan. Setelah itu, Dewa Indra dan para dewa belum puas dengan hasil yang disampaikan para bidadari. Mereka masih menyaksikan apakah tujuan Arjuna bertapa untuk mendapatkan kekuasaan bagi dirinya saja. Lalu untuk membuktikannya, Dewa Indra langsung turun sendiri untuk memastikan kebenarannya. Ia turun ke tempat pertapaan Arjuna dengan menyamar sebagai seorang resi tua. Resi tua jelmaan Indra itu bungkuk badannya dan sudah pikun. Dia juga berpura-pura batuk saat mendekati tempat pertapaan Arjuna.
Lalu saat Arjuna melihat ada Resi tua yang tampak kasihan, ia menghentikan pertapaannya sejenak. Arjuna menyambut Resi tua itu dengan sangat hormat. Lalu dia mendekati Arjuna dan mengajaknya ngobrol. Mereka berdiskusi sangat panjang dan dalam, hingga tersadarlah Resi tua jelmaan Indra itu. Resi tua itu menangkap pernyataan Arjuna yang sangat dalam. Arjuna mengatakan bahwa semua yang berwujud itu adalah semu. Kekuasaan, kenikmatan, dan kebahagiaan tidaklah mutlak. Barang siapa yang ingin mencapai kesempurnaan, dia harus bisa menerobos dunia wujud dan bayang-bayang yang menyesatkan. Arjuna juga menegaskan bahwa pertapaan yang dia lakukan tidak semata-mata untuk diri sendiri. Ia melakukan tapa brata untuk membantu kakaknya Yudhistira. Ia ingin mengembalikan kerajaannya dan menyejahterakan rakyat di seluruh dunia. Setelah mendengar pernyataan Arjuna, Resi tua itu lalu berubah wujud menjadi Dewa Indra. Namun, Arjuna tidak kaget karena kedalaman ilmu dan hatinya yang sangat luar biasa. Meski demikian, Dewa Indra meramalkan bahwa Dewa Siwa pasti akan berkenan memberikan wahyu kepada Arjuna dari tapa brata yang ia lakukan. Setelah itu, Dewa Indra kembali ke kayangan dan Arjuna melanjutkan tapa bratanya. Ternyata, apa yang terjadi di Gunung Indragila terdengar oleh para raksasa. Lalu Raja Raksasa mengutus raksasa yang bernama Muka untuk membunuh Arjuna di Gunung Indragila. Sang raksasa kemudian menjalankan misinya untuk menghajar Arjuna. Dia berubah wujud menjadi seekor babi hutan yang mengamuk dan mengacaukan seluruh kawasan di sana. Mendengar kekacauan itu, lalu Arjuna keluar dan mengangkat senjatanya untuk menyelesaikan masalah babi hutan yang mengamuk. Di saat yang sama, Dewa Siwa yang tertarik kepada tapa brata Arjuna juga ingin mengetahui karakter si Arjuna ini. Dewa Siwa menjelma sebagai seorang pemburu dari suku Kirata. Lalu pada saat yang bersamaan, Arjuna dan jelmaan Siwa ini sama-sama melepaskan anak panahnya untuk membunuh babi hutan, dan babi hutan pun tewas. Tapi, anak panah Arjuna dan orang Kirata ini menjadi satu mengenai tubuh babi hutan jelmaan raksasa. Lalu mereka pun berselisih, siapakah yang membunuh babi hutan yang mengamuk itu? Perselisihan keduanya memuncak hingga mereka saling berkelahi. Lalu, saat Arjuna hampir kalah, ia memegang kaki orang Kirata itu dengan erat. Tapi, mendadak orang Kirata itu berubah wujud menjadi Siwa. Siwa menampakkan diri di depan Arjuna dengan wujud Ardhanariswara. Wujud itu berupa setengah pria dan setengah wanita yang berada di atas bunga Padma. Mengetahui hal itu, lalu Arjuna bersujud dan memuja Siwa. Siwa yang terkesima dengan tapa Arjuna lalu memberinya hadiah. Arjuna dihadiahi panah Pasupati. Lalu Arjuna mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Siwa telah memberinya pusaka ampuh. Siwa pun akhirnya pergi. Setelah mendapatkan pusaka Pasupati, Arjuna berencana untuk kembali ke saudaranya untuk membantu Pandawa mendapatkan kerajaannya kembali. Namun, tiba-tiba datang sosok dua apsara. Apsara adalah makhluk setengah dewa dan setengah manusia. Mereka membawa surat dari Dewa Indra. Surat itu berisikan permintaan Indra kepada Arjuna untuk membantu para dewa melawan Watakawaca. Namun Arjuna ragu. Soalnya tujuan Arjuna bertapa untuk membantu saudaranya, bukan membantu para dewa. Namun karena kebaikan hati Arjuna, akhirnya Arjuna pun mengiyakan permintaan Indra dan mengikuti dua apsara itu ke kayangan. Sesampainya di kayangan, Arjuna bertemu Indra dan para dewa lainnya. Kemudian mereka mendiskusikan tentang kekuatan Niwatakawaca. Niwatakawaca merupakan raksasa yang diberi anugerah oleh Rudra dengan kesaktian yang luar biasa. Dan hanya Arjuna lah yang bisa mengalahkan karena Arjuna juga diberi anugerah oleh Siwa. Lalu Arjuna mendiskusikan strategi pada Indra dan para dewa lainnya. Mereka harus memiliki strategi untuk bisa mengalahkan Niwatakawaca. Lalu strategi yang mereka gunakan adalah mengirimkan Arjuna dan Supraba untuk mengetahui kelemahan Niwatakawaca. Indra dan para dewa tahu bahwa Niwatakawaca sangat menyukai Supraba karena kecantikannya yang mutlak. Indra pun mengutus Arjuna dan Supraba berangkat ke tempat Niwatakawaca dengan menyamar. Di perjalanan, Arjuna dan Supraba mendadak saling akrab hingga terlontar kata-kata manis dari Arjuna yang membuat Supraba malu. Singkat cerita, Arjuna dan Supraba sampai di tempat Niwatakawaca. Supraba disuruh berpura-pura menyukai Niwatakawaca untuk mengetahui titik lemahnya. Namun Supraba takut, ia takut diapa-apakan oleh Niwatakawaca. Arjuna dan Supraba pun kaget melihat banyak dayang di halaman istana. Dayang-dayang itu adalah bidadari yang diculik Niwatakawaca dari istana Dewa Indra. Mengetahui ada banyak orang, lalu Arjuna menggunakan ajian untuk menghilang sehingga tidak terlihat. Makanya orang-orang di halaman kerajaan itu hanya bisa melihat kecantikan Supraba saja. Mereka tidak tahu kalau Arjuna sebenarnya ada di belakangnya. Lalu Supraba kemudian mendekati Niwatakawaca.
Niwatakawaca kaget, senang, dan berkecamuk hatinya. Soalnya bidadari yang paling dia cintai datang sendiri ke hadapannya. Kemudian Supraba merayu Niwatakawaca bahwa sebenarnya Supraba sengaja meninggalkan Kahyangan Indra demi Niwatakawaca yang sangat hebat. Di saat itu juga, para dayang-dayang juga bertanya kepada Supraba tentang keadaan Kahyangan Indra, karena mereka kangen keadaan surga milik Indra. Supraba menjelaskan dengan lantang bahwa Kahyangan milik Indra baik-baik saja. Dia kesini karena kemauannya untuk hidup bersama Niwatakawaca, karena bosan dengan Kahyangan Indra. Pernyataan itu membuat kaget para dayang-dayang kenapa seorang bidadari dengan kecantikannya mutlak memilih meninggalkan Kahyangan Indra dengan surganya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, Niwatakawaca sangat senang mendengar pernyataan Supraba. Seketika Niwatakawaca membangun taman sari untuk menyambut kedatangan Supraba. Niwatakawaca pun dengan nafsu birahi menimang dan memangku Supraba yang cantik. Di saat itu, Supraba sebenarnya sangat takut, tapi dia harus menjalani tugas ini demi kebaikan bersama. Lalu, Supraba pun memuji kesaktian luar biasa yang dimiliki oleh Niwatakawaca. Mendengarkan pujian dari belahan hatinya membuat Niwatakawaca meleleh dan tersipu malu. Lalu Niwatakawaca tanpa sadar membeberkan rahasia kekuatannya ada di lidah. Lidah Niwatakawaca menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan apabila lidahnya terluka. Tanpa Niwatakawaca sadari, rahasia itu didengar oleh Arjuna yang sedang bersembunyi sembari menghilangkan diri tadi. Lalu Arjuna keluar untuk menghancurkan gapura istana. Arjuna memilih keluar dulu dan menghancurkan gapura istana agar Niwatakawaca keluar. Soalnya, kalau Arjuna langsung menyerang begitu saja, takutnya nanti Supraba dalam keadaan bahaya. Soalnya posisi Supraba sedang dibanggu oleh Niwatakawaca. Nah, mendengar kegaduhan yang terjadi di gapura istana, Niwatakawaca lalu keluar untuk memeriksanya. Saat itu juga Supraba juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa disadari, saat Niwatakawaca keluar memeriksa keributan yang terjadi, Niwatakawaca sadar bahwa Arjuna mengambil belahan hatinya untuk dibawa ke Kahyangan Indra. Kemudian Niwatakawaca murka, sang raja raksasa itu pun merasa telah tertipu. Ia kemudian memerintahkan semua pasukan untuk berperang melawan para dewa. Nah, sesampainya Arjuna dan Supraba kembali dengan selamat, Indra dan para dewa senang melihatnya. Mereka juga senang karena sudah mengetahui kelemahan Niwatakawaca. Lalu para dewa pun mengadakan rapat dadakan untuk menyusun strategi menghadapi Niwatakawaca. Dan akhirnya perang pun pecah. Para pasukan raksasa dan pasukan dewa menuju medan pertempuran di lereng selatan pegunungan Himalaya. Pasukan dewa dihancurkan dengan seketika oleh Niwatakawaca. Meski merasa malu karena barisan pertahanan mudah dihancurkan, para dewa kemudian menyuruh seluruh pasukan untuk mundur. Saat itu Arjuna berada di posisi belakang para pasukan dewa. Jadi saat para pasukan dewa mundur, Arjuna seakan-akan ikut melarikan diri bersama barisan itu. Mengetahui hal itu, Niwatakawaca berteriak penuh amarah. Melihat kesempatan itu, Arjuna menarik busur panahnya untuk membidik lidah Niwatakawaca. Karena memiliki tubuh dan mulut besar, saat Niwatakawaca berteriak, Arjuna melepaskan anak panahnya tepat di mulut Niwatakawaca hingga menembus ujung lidahnya. Akhirnya, setelah lidah Niwatakawaca terkena panah Arjuna, dia pun mati. Kematian Niwatakawaca mengacaukan strategi pasukan raksasa. Lalu pasukan dewa kembali arah untuk menyerang pasukan raksasa. Saat itu juga banyak pasukan raksasa mati dan beberapa melarikan diri. Akhirnya kemenangan milik sang Indra dan pasukannya. Para pasukan dewa yang mati lalu dihidupkan kembali dengan air amerta. Mereka pun bisa pulang ke surga tempat Dewa Indra. Nah, kemenangan pasukan Indra ini tidak lain karena bantuan Arjuna yang berhasil membunuh Niwatakawaca. Lalu Dewa Indra pun memberi hadiah pada Arjuna karena telah bersedia membantu para dewa. Arjuna dihadiahi kenikmatan luar biasa di surganya Indra selama 7 hari hitungan surga. 7 hari hitungan surga itu sama dengan 7 bulan di bumi manusia. Arjuna dihadiahi 7 bidadari yang memiliki kecantikan luar biasa. Salah satu dari 7 bidadari itu adalah Supraba yang memiliki kecantikan mutlak. Arjuna lalu dinikahkan dengan 7 bidadari itu dan melampiaskan hasrat seksualnya setiap malam. Supraba menjadi bidadari pertama yang berhak atas Arjuna. Selain karena kecantikan Supraba yang mutlak, Supraba juga bekerja sama dengan Arjuna untuk menemukan kelemahan Niwatakawaca. Setelah itu baru bergantian ke 6 bidadari lainnya. Namun demikian, 7 hari di surga ternyata dirasa sangat lama oleh Arjuna.
Meskipun saat ini dia memiliki 7 bidadari cantik yang siap melayani Arjuna kapanpun. Tapi Arjuna ingat pada saudaranya. Tujuan awal Arjuna bertapa adalah untuk mendapatkan berkah dari Siwa agar punya kekuatan untuk membantu Pandawa dan rajanya. Namun karena tidak enak dengan Indra dan para dewa, Arjuna tetap bertahan 7 bulan di surga. Meskipun di beberapa bulan terakhir dia hanya bisa murung karena teringat saudaranya. Setelah lewat 7 bulan, Arjuna lalu berpamitan pada Indra untuk kembali ke bumi. 7 bidadari yang ditinggal merasa sangat sedih karena ditinggal oleh pria yang tampan, gagah berani, dan bijaksana seperti Arjuna. Para bidadari hanya bisa berkeluh kesah dengan para dewa dan bidadari lainnya. Namun mereka juga tahu Arjuna adalah sosok lelanang jagat yang punya martabat. Mereka pun juga mengikhlaskan Arjuna kembali ke bumi. Para 7 bidadari pun bersedia menunggu sampai kapanpun untuk Arjuna kembali. Nah, itu adalah akhir cerita dari Kakawin Arjuna Wiwaha, kisah seorang lelanang jagat. Kisah ini ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Prabu Airlangga. Oke, mungkin itu dulu kisah tentang Arjuna. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Kisah-kisah apalagi yang menarik untuk kita bahas, silahkan komentar di video ini. Ciao.